Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun. Selamat datang di podcast SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun episode 3. Podcast SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun ini bertujuan untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada warga sekolah di SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun. Warga sekolah SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun, pada episode ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yakni Bu Danti Rahmasantika sebagai staf Waka Kurikulum SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun. Adapun topik yang akan kita bahas kali ini adalah progres P5 di SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun. Assalamualaikum Bu Danti, apa kabarnya hari ini? Apakah sudah siap untuk berbagi informasi tentang progres P5 kepada warga sekolah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, semoga semuanya juga baik. Saya siap untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan P5 di SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun. Nah, untuk diketahui sebelumnya, jadi di SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun ini sudah melaksanakan kurikulum Merdeka di tahun ajaran 2023, sehingga otomatis P5 pun juga sudah dilaksanakan dari tahun kemarin. Baik Bu Danti, mungkin bisa dimulai dengan menjelaskan dulu nih secara detail tentang P5 dalam kurikulum Merdeka ini Bu. Oke, jadi untuk P5 itu kepanjangannya adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang merupakan salah satu inovasi dalam kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk memberikan siswa atau peserta didik pengalaman yang nyata dalam mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila. Kemudian, dengan melalui serangkaian aktivitas proyek pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, dari P5 itu juga implementasinya menjadi istimewa. Kenapa? Karena penerapannya itu tidak terintegrasi dalam pembelajaran setiap mata pelajaran, melainkan mempunyai porsi khusus dalam setiap alokasi jam mata pelajaran, yang membuat mereka itu memiliki kesempatan untuk dapat mengembangkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka dengan belajar dari teman mereka, guru, ataupun masyarakat di sekitar mereka itu sendiri. Nah, kemudian P5 ini itu menggunakan pendekatan project based learning atau pendekatan pembelajaran berbasis project seperti itu ya. Kemudian ada beberapa tema juga yang dapat diambil oleh kurikulum staf kurikulum di SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun. Nah, temanya yaitu ada tema gaya hidup berkelanjutan, kemudian kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian suara demokrasi, kemudian bangunlah jiwa dan raganya, rekayasa dan teknologi, kemudian ada kewirausahaan juga. Nah, karena di SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun itu kan sekolah menengah kejuruan, jadi diwajibkan juga untuk melaksanakan tema kebekerjaan untuk mempersiapkan mereka nanti di masa setelah sekolah seperti itu. Baik Bu Danti, berarti pendekatan P5 ini memiliki banyak tema ya Bu ya dalam pembelajarannya. Kemudian bisa dijelaskan Bu, apa itu perbedaan pendekatan yang digunakan di P5 dan dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran yang konvensional pastinya. Oke, jadi adanya perbedaan antara P5 dan pembelajaran konvensional. Oke, jadi pada model pembelajaran konvensional itu membahas suatu pokok materi yang biasa digunakan oleh pendidik ataupun guru dalam proses pembelajaran dengan metode ceramah. Kemudian kalau untuk P5 itu menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning (PJBL) yang berpusat pada peserta didik itu sendiri. Nah, kalau dilihat dari karakteristiknya, pada pembelajaran konvensional, karakteristiknya guru itu sebenarnya mudah menguasai kelas,
Namun, hal itu membuat peserta didik cenderung pasif, kemudian menghambat daya berpikir kritis mereka. Sedangkan kalau untuk di P5 itu sendiri, karakteristiknya adalah mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik yang memungkinkan mereka untuk memiliki pemikiran yang kreativitas atau kreatif, kemudian terampil dan mendorong mereka untuk saling bekerja sama antar teman, seperti itu. Baik. Berarti Ibu, dalam pembelajaran P5 ini apa saja sih yang bisa dipelajari oleh peserta didik kita? Oke, untuk hal-hal yang dapat dipelajari, sebenarnya ada beberapa nilai atau ada beberapa hal. Nilai-nilai karakter yang dapat dipelajari oleh peserta didik melalui P5 itu yang pertama adanya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu adalah kemampuan peserta didik untuk menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Kemudian membentuk kemandirian, disiplin, kepercayaan diri, dan etika kerja, serta mempersiapkan mereka untuk masa depan nantinya yang lebih sukses. Kemudian nilai yang kedua adanya kerjasama. Nah, kalau untuk nilai ini itu melibatkan mereka itu keluar dari zona nyaman. Jadi bisa mengatasi hal-hal yang tidak biasa. Bisa bekerja sama dengan pengendalian emosi, kecerdasan emosional, dan menenangkan hati rekan kerja mereka atau teman mereka untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian nilai yang berikutnya adanya nilai problem solving dan kreativitas. Nah, problem solving itu sendiri adalah suatu kemampuan untuk mengatasi masalah. Sementara untuk kreativitas adalah kemampuan dalam berpikir inovatif. Nah, keduanya itu sangat penting dalam pendidikan dan kehidupan untuk membantu peserta didik belajar dan sukses di masa depannya. Kemudian nilai yang terakhir adanya kepemimpinan. Nilai ini itu muncul dari dorongan untuk mengarahkan teman mereka. Jadi menjadikan contoh dan berbagi sumber daya agar mencapai tujuan bersama dalam kepengurusan. Jadi pada dasarnya seringkali kita temui dalam suatu proyek kerjasama antar teman pasti akan adanya hal satu atau dua orang yang akan menjadi pemimpin dalam kelompok tersebut gitu. Agar apa? Agar pelaksanaan proyek bisa lebih terarah, terjadwal, dan bisa mencapai tujuan bersama sesuai dengan deadline yang berlaku. Ya. Baik, Bu. Berarti melalui pembelajaran P5 ini sekaligus dapat menerapkan pendidikan karakter ya Bu ya bagi peserta didik kita? Iya, betul. Nah, untuk dari gurunya sendiri Bu, apakah ada nih tantangan yang mungkin dihadapi oleh guru-guru kita dalam menerapkan P5 di sekolah? Oke, jadi kalau untuk tantangan untuk para guru dalam penerapan P5, jadi sebenarnya guru itu yang pertama perlu memahami apakah tujuan, prinsip, dan komponen dari pelaksanaan P5 itu sendiri. Karena sebenarnya kurikulum Merdeka ini kan baru diberlakukan dari tahun kemarin 2022-2023 sehingga kurikulum yang masih dianggap baru lah gitu kan untuk para guru. Jadi kita masih adanya adaptasi dengan kurikulum baru ini. Jadi masih ada pemahaman-pemahaman yang simpang siur seperti itu. Kemudian selanjutnya guru itu juga perlu mengalokasikan waktu, sumber daya yang diperlukan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi P5, termasuk menyediakan bahan apa saja dan alat apa saja bagi peserta didik. Nah, karena pelaksanaan P5 itu kan sudah dilaksanakan dari tahun kemarin.
Jadi otomatis kami guru-guru pendamping, kemudian dengan koordinator, kemudian kepala sekolah dari kurikulum juga saling bekerja sama gitu untuk mengevaluasi apa sih sebenarnya yang kurang maksimal di tahun kemarin gitu kan. Cara penilaiannya itu kira-kira bagaimana yang kurang maksimalnya itu di bagian mana seperti itu kan. Kemudian untuk pemanfaatan waktu juga deadline-nya juga seperti apa seperti itu. Jadi semuanya itu poin-poinnya itu harus dievaluasi secara matang agar apa? Agar pelaksanaan P5 di tahun ini itu bisa berjalan lebih baik lagi ketimbang di tahun kemarin. Kemudian tantangan selanjutnya yang ketiga, peserta didik mungkin kurang termotivasi jika mereka tidak memahami apa tujuan dan manfaat P5. Jadi guru itu perlu menjelaskan hal ini agar peserta didik lebih termotivasi. Nah, jadi karena saya itu kan sering masuk ke kelas-kelas juga, banyak saya temui pada pembelajaran P5 justru anak-anak itu terlihat santai-santai, kemudian rebahan seperti itu, kurang kerjasama antar teman, jadi yang kerja hanya 2-3 orang, sisanya malah main game dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi tantangan sendiri bagi kami guru pendamping gitu, karena ini kan berbasis project ya, jadi sebenarnya kami itu perlu lebih memotivasi siswa atau peserta didik itu agar ayo bareng-bareng kita kerjakan proyek ini gitu kan, agar dicapainya hasil yang maksimal sesuai dengan hasil pemikiran dari teman-teman kelompoknya itu sendiri. Kemudian yang keempat tantangannya adalah kurangnya infrastruktur sekolah seperti ruang yang cukup untuk peserta didik bekerja kelompok ataupun laboratorium eksperimen yang dapat menghambat pelaksanaan P5. Nah, kalau untuk di SMK Muhammadiyah Pangkalan ini, alhamdulillah untuk pengadaan fasilitas termasuk cukup memadai, ruang kelas juga ada, beberapa ruang kelas yang masih bisa dipakai dalam lingkup yang luas gitu juga ada. Kemudian untuk laptop dan lain sebagainya, internet itu juga ada. Hanya saja karena dalam proyek atau proyek P5 ini itu seringkali pekerjaan mereka itu tidak dimaksimalkan di sekolah, sehingga mereka mengerjakannya itu berkelompok di luar sekolah, misal di rumah ataupun ayo kita rame-rame ke kafe misalnya gitu kan dengan teman kelompoknya seperti itu. Nah, hal itu membutuhkan pengadaan fasilitas secara mandiri gitu kan, harus punya mandiri gitu oleh peserta didik itu sendiri. Misalnya ada laptop ataupun kamera seperti itu. Baik, alhamdulillah ya Bu ya, berarti sekolah kita ini sudah memiliki fasilitas dan juga infrastruktur yang memadai Bu ya untuk pembelajaran P5 ini. Iya. Kemudian Bu, apakah pembelajaran P5 ini melibatkan penggunaan teknologi Bu dalam pembelajarannya? Oke, jadi untuk penggunaan teknologi, sebenarnya untuk P5 dalam kurikulum ini itu harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memfasilitasi pencapaian dari tujuan P5 itu sendiri dalam mengoptimalkan kemampuan peserta didik. Jadi guru itu harus memanfaatkan berbagai teknologi dan sumber daya yang tersedia untuk memfasilitasi pembelajaran yang efektif dan kreatif. Nah, dari pelaksanaan P5 yang sudah dilaksanakan, contohnya guru itu menggunakan media sosial seperti Instagram, Telegram, kemudian WhatsApp, dan lain sebagainya.
Kemudian juga menggunakan video YouTube untuk memberikan contoh proyek yang akan dilaksanakan mereka. Kemudian selain itu, guru itu juga memberikan contoh penggunaan Canva dalam mendesain poster. Kemudian guru juga mengarahkan untuk menggunakan aplikasi membuat video seperti CapCut, InShot, KineMaster, Filmora Go, dan seterusnya. Wah, biar up to date ya Bu ya, dalam pembelajaran P5 pun kita terapkan penggunaan teknologi ya. Nah, untuk pelaksanaan P5 di sekolah kita sendiri Bu, di SMK Muhammadiyah ini sudah sejauh mana Bu progresnya? Untuk pelaksanaan P5 di SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun, di tahun kemarin, tahun ajaran 2022-2023, pelaksanaan P5 ada di kelas 10. Dan itu ada 3 tema, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Suara Demokrasi, dan juga Kebekerjaan. Nah, kalau untuk tema Bhinneka Tunggal Ika, peserta didik itu mengidentifikasi perilaku hoax, ujaran kebencian, dan tindakan provokatif di dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Pada tema ini menghasilkan proyek video iklan layanan masyarakat mengenai perilaku tersebut dengan durasi 3-5 menit. Nah, kemudian tidak hanya itu saja, jadi proyeknya itu ada juga mereka membuat satu poster mengenai iklan mereka itu, video iklan layanan masyarakat itu, dan penggunaan teknologinya yaitu mereka menggunakan aplikasi Canva untuk mendesain poster mereka. Kemudian di tema selanjutnya yaitu ada tema Suara Demokrasi. Nah, di tema Suara Demokrasi ini sekolah kita itu memanfaatkan momen pemilihan ketua OSIS. Jadi peserta didik kita latih untuk berani mengemukakan pendapat, visi misi, dan juga mengasah kemampuan public speaking mereka dengan tutur kata yang baik dan di hadapan orang banyak seperti itu. Karena pada dasarnya mereka itu juga mempunyai sikap pemalu, jadi mayoritas mereka mempunyai sikap pemalu itu. Dan guru-guru akhirnya berusaha bagaimana meningkatkan kepercayaan diri mereka agar mereka itu mau mengungkapkan apa yang ada di dalam pemikiran mereka. Kemudian yang terakhir adanya tema kepekerjaan yang dilaksanakan pada semester 2. Di tema ini, peserta didik diberi pemahaman materi dan informasi mengenai persiapan perubahan di era revolusi industri 3.0 dan 4.0. Nah, jadi ada waktu itu Pak Usman namanya memberikan contoh penggunaan artificial intelligence atau AI. Jadi kan sekarang tuh banyak tuh isu-isu berkembangnya teknologi AI. Jadi harapannya siswa-siswi SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun ini bisa kenal lah dengan AI tersebut. Nah, jadi aplikasi apa aja sih yang kira-kira bisa menggunakan AI? Jadi ada aplikasi Canva, kemudian Grammarly, ChatGPT, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di tahun ini kelas 11 juga kelas 11 juga menerapkan pembelajaran P5 dengan menggunakan tema. Jadi kita ambil 2 tema, yaitu tema kearifan lokal dan kebekerjaan. Di tema kearifan lokal, peserta didik mengidentifikasi tarian-tarian yang ada di Kalimantan Tengah. Kelompok peserta didik bisa memilih salah satu tarian, kemudian mereka berlatih dengan kelompoknya, lengkap dengan alat-alat propertinya apa aja. Misal ada waktu itu saya lihat ada selendang-selendang, kemudian ada tongkat kayu, dan lain sebagainya. Macam-macam propertinya ya. Nah,
Rencananya di akhir bulan September ini kami akan mengadakan pagelaran tarian-tarian tradisional Kalimantan Tengah. Kemudian tema yang selanjutnya adalah tema kebekerjaan di kelas 11. Jadi perlu diketahui tema kebekerjaan ini setiap tahun peserta didik akan melaksanakan. Jadi tidak mungkin dong dengan topik yang sama, kemudian tema yang sama, mereka berulang kali setiap tahun melaksanakan hal yang sama gitu kan. Jadi untuk tahun kemarin itu kan mereka mengenal tuh aplikasi yang menggunakan teknologi AI. Nah, untuk tahun ini, untuk tema kebekerjaannya, sebenarnya kami itu masih proses perencanaan antara koordinator P5 dengan guru pendampingnya. Nah, kalau untuk di tahun ini di kelas 10-nya, jadi kalau di kelas 10, insya Allah kami itu melaksanakan 3 temanya sama, itu kan sama seperti tahun kemarin. Jadi menggunakan 3 tema, hanya saja yang sudah kita laksanakan adalah tema Bhinneka Tunggal Ika dengan topiknya berbeda. Lagi-lagi kita memilih topiknya yang berbeda, hanya saja temanya yang sama seperti itu. Kalau tahun kemarin topiknya adalah mengenai hoax, ujaran kebencian, dan tindakan provokatif di masyarakat maupun di sekolah. Sedangkan di tahun ini kita mengambil topik keberagaman dalam masyarakat untuk dalam Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Ya. Baik Bu, menarik sekali pembelajaran P5 ini ya. Semoga pengalaman-pengalaman yang peserta didik dapatkan dalam P5 ini dapat berguna bagi masa depan mereka ya Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, bagaimana orang tua dapat berkontribusi dalam mendukung P5 dalam pembelajaran anak-anak di sekolah? Oke, jadi peranan orang tua dalam mendukung pelaksanaan P5 itu sangat penting sekali. Orang tua itu juga perlunya adanya pemahaman bersama. Jadi perlu memahami itu tujuan dan manfaat dari P5 itu sendiri. Ini itu membantu mereka untuk mendukung proses pembelajaran di rumah dan berkontribusi pada penguatan karakter peserta didik. Karakter peserta didik itu apa aja? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ada karakter tanggung jawab, kepemimpinan, dan lain sebagainya itu kan tadi. Nah, ada kalanya proyek P5 itu tidak serta-merta dikerjakan di sekolah. Misalnya, kan kemampuan peserta didik itu kan beda-beda, time manajemennya itu kan juga beda-beda. Jadi, ada juga tuh mereka yang mengerjakannya di rumah, kemudian di rumah temannya, atau di kafe, atau di mana lah gitu kan. Intinya di luar jam sekolah. Jadi orang tua itu juga perlu tahu kegiatan mereka itu sebenarnya apa aja. Gitu, proyek yang dikerjakan tuh apa aja. Ini beneran nggak proyek dari sekolah seperti itu kan. Jadi perlunya pemahaman bersama, kemudian komunikasi yang baik antar orang tua dan anak itu sendiri. Kemudian adanya juga dukungan aktif. Dukungan aktif orang tua itu dapat mendukung anak-anak dalam berpartisipasi dalam kegiatan P5 di sekolah. Seperti diskusi kelompok atau proyek bersama. Nah, dukungan ini bisa berupa membantu dalam riset, mengajukan pertanyaan yang mendorong pemikiran kritis atau memberikan ide-ide segar untuk mereka. Selain itu, orang tua juga bisa memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan anak-anak. Seperti untuk proyek-proyek kemarin kita tuh membutuhkan laptop, membutuhkan kamera juga untuk take video, laptop untuk editnya seperti apa, ataupun kita butuh properti gitu kan. Harapannya orang tua ini bisa membantu mempersiapkanlah alat-alatnya itu. Karena seperti itu.
Baik Bu Danti, sepertinya informasi yang telah disampaikan itu sangat jelas dan bisa dipahami ya. Nah, sebelum penutup Bu Danti, apakah ada kesimpulan yang bisa disampaikan untuk warga sekolah? Jadi kesimpulannya dalam podcast episode 3 ini, pelaksanaan P5 itu akan berlangsung sangat sukses apabila adanya guru pendamping, kemudian motivasi siswa, dan kontribusi orang tua di rumah yang sama-sama berjalan. Baik, kami ucapkan terima kasih pada Bu Danti yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi informasi melalui media ini. Nah, warga sekolah SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun, demikianlah podcast SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun episode 3 ini. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.